Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Aku mau jelasin tugas aku yang kelima, pengenalan teknologi informasi dengan dosen pengampu, Bapak Budi Kristianto. Dengan aku sendiri, Fitri Wayuningsih, NIM 5620210009, D3 Teknik Informatika, Universitas Kristen Satya Wacana. Yang pertama aku mau jelasin cloud computing. Cloud computing dapat digambarkan sebagai infrastruktur perangkat lunak berbasis aplikasi yang memberikan layanan host yang dapat diakses melalui internet. Karena dioperasikan melalui cloud, layanan ini sendiri berupa server, database, software, jaringan, analitik, dan fungsi komputasi lainnya. Cara kerja dari cloud computing sendiri, cloud computing terjadi ketika proses komputer dilakukan dari jarak jauh. Untuk memahami cara kerja cloud computing, OpenCloud telah membaginya dalam dua komponen, yaitu front end dan back end, ketika komponen tersebut dihubungkan oleh internet. Yang pertama, front end. Front end merupakan bagian yang berinteraksi dengan penggunaan atau klien. Agar pelanggan dapat mengakses layanan ini, dibutuhkan aplikasi baik secara online maupun melalui program khusus. Yang kedua, back-end. Back-end merupakan infrastruktur komputer yang dimiliki oleh provider seperti komputer, server, sistem operasi, dan perangkat penyimpanan. Semua komponen ini dikelola oleh server pusat. Server pusat yang memastikan semua berjalan sesuai dengan protokol. Hal ini dilakukan dengan bantuan software middleware yang juga memungkinkan komputer jaringan untuk saling berkomunikasi. Teknik virtualisasi server dilakukan untuk mengurangi kebutuhan mesin fisik dan juga meningkatkan output dari masing-masing server. Peran daripada cloud computing dalam teknologi informasi. Yang pertama, lebih fleksibel. Cloud computing diklaim menawarkan fleksibilitas yang jauh lebih besar bagi karyawan atau pegawai dalam praktek kerja mereka. Mudah berinteraksi dengan kantor virtual menggunakan cloud computing. Dikatakan mudah sebab dalam penggunaannya cloud computing ternyata tidak hanya butuh koneksi internet yang lancar agar terhubung. Yang kedua, skalabilitas. Terutama bagi sebuah bisnis pastilah sangat banyak. Salah satunya adalah skalabilitasnya. Layanan ini bisa dikatakan sangat ideal sekali untuk perusahaan, terutama dengan permintaan bandwidth yang meningkat atau berinfluktuasi. Bisa lebih mudah ketika akan meningkatkan kapasitas cloud dengan cara memanfaatkan layanan server jarak jauh. Begitupun apabila ingin menghemat pengeluaran, maka bisa kembali melakukan pengurangan pada kapasitasnya. Lalu ada pengontrolan dokumen. Tak bisa dipungkiri, semakin banyak representatif dan mitra kerja yang menggunakan dokumen sama dengan dalam waktu bersamaan, maka hal tersebut akan semakin besar kebutuhan untuk mengendalikan dokumen agar tetap dalam keadaan aman. Diketahui saat sebelum ada cloud computing, pegawai diharapkan terlebih dahulu mengirimkan file bolak-balik sebagai lampiran email pada pegawai lain maupun klien di waktu yang sama. Apabila demikian dibiarkan saja, sudah pasti akan mengakibatkan format konten dan judul dokumen jadi berantakan. Lalu tingkatkan daya saing, memaksakan perusahaan untuk lebih praktis dan cepat ketika menanggapi perubahan di pasar. Beruntung sebab cloud computing menjadi solusi yang paling fleksibel, bahkan bisa disesuaikan karena dipercaya dapat mendatangkan keuntungan yang banyak. Tidak hanya itu, cloud computing juga diyakini sangat bermanfaat untuk membantu perusahaan agar bisa bergerak lebih cepat dalam menjalankan bisnis. Lalu tabungan dan investasi biaya. Adapun manfaat cloud computing secara umum lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai tabungan dan investasi biaya. Ya, lewat pemanfaatan cloud computing, Anda tak perlu lagi harus mengeluarkan biaya yang
pembelian inventaris seperti hard disk maupun infrastruktur. Dalam hal ini, Anda hanya akan dikenakan biaya serendah mungkin untuk kompensasi secara rutin di setiap bulannya, atau hanya sekali dibayar sesuai paket layanan yang sudah disepakati sebelumnya dengan penyediaan layanan cloud computing. Lalu, interaksi yang efisien dan efektif. Melalui penggunaan cloud computing, maka pegawai bisa lebih mudah berkomunikasi dan berinteraksi. Cloud computing bahkan memungkinkan menciptakan interaksi yang lebih baik antara pegawai. Juga memungkinkan beberapa pengguna bisa berbagi dan mengerjakan data secara bersama-sama. Tak heran kalau cloud computing diklaim dapat memudahkan pekerjaan para ahli desain dan konstruksi sebagai besar waktu kerja yang mereka di berbagai wilayah atau di luar negeri demi mendapatkan informasi, dokumen maupun catatan terkait pekerjaan mereka secara tepat. Yang kedua, grid computing merupakan computing cara penggabungan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terhubung dalam suatu jaringan yang membentuk suatu kesatuan sistem komputer dengan sumber daya dalam skala besar yang besarnya hampir sama dengan sumber daya komputasi dalam komputer-komputer yang membentuknya yang tidak berada dalam suatu kendali terpusat. Cara kerja grid computing. Menurut tulisan oleh Ian Foster, ada checklist yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahwa suatu sistem melakukan grid computing, yaitu sistem tersebut melakukan koordinasi terhadap sumber daya komputasi yang tidak berbeda di bawah suatu kendali terpusat. Seandainya sumber daya yang digunakan berada dalam satu cakupan domain administratif, maka komputasi belum dapat dikatakan komputasi grid. Sistem tersebut menggunakan standar dan protokol bersifat terbuka, tidak terpaut pada suatu implementasi atau produk tertentu. Komputasi grid disusun dari kesepakatan terhadap masalah fundamental dibutuhkan untuk mewujudkan komputasi bersama dalam skala besar. Kesepakatan dan standar yang dibutuhkan adalah dalam bidang autentikasi, otorisasi, pencairan, sumber daya, dan akses terhadap sumber daya. Lalu, sistem tersebut berusaha mencapai kualitas layanan yang canggih, low trivial quality of service, yang jauh di atas kualitas layanan komponen individu dari komputasi grid tersebut. Peran grid computing dalam dunia teknologi informasi. Sumber daya dikelola dan dikendalikan secara lokal. Lalu, sumber daya berbeda dapat mempunyai kebijakan dan mekanisme berbeda. Mencakup sumber daya komputasi dikelola oleh sistem batch berbeda, sistem stroke berbeda pada node berbeda. Kebijakan berbeda dipercaya kepada unsur yang sama pada sumber daya berbeda pada grid. Lalu, sifat alami dinamis. Sumber daya dan penggunaan dapat sering berubah. Lalu, lingkungan kolaboratif bagi e-community, komunitas elektronik di internet. Lalu, 3 hal yang di-sharing dalam sebuah sistem grid, antara lain resource, network, dan proses. Kegunaan atau layanan dari sistem grid sendiri adalah untuk melakukan high throughput computing di bidang penelitian, ataupun proses komputasi lain yang memerlukan banyak resource komputer. Yang ketiga, sistem komputer selain format PC. Ada 2 sistem operasi yang populer digunakan di PC, yakni Windows dan macOS. Padahal sebenarnya ada lagi beberapa jenis sistem operasi lainnya yang bisa kamu gunakan. Lalu ada pertama, Linux. Linux menjadi salah satu sistem operasi favorit para programmer. Maka tak heran jika Linux banyak digunakan di server komparasi, sains, dan sistem komputer cloud, seperti ditulis oleh Chiron. Selain itu, Linux juga memiliki sifat open source yang berarti penggunaan dapat memodifikasi dan mendistribusikannya secara bebas tanpa memerlukan lisensi. Dengan sistem open source tersebut, Linux bisa memiliki perkembangan yang sangat pesat karena dikembangkan oleh banyak orang. Yang kedua, MS-DOS atau Disk Operation System. DOS adalah pendahuluan Microsoft Windows yang kini dikenal saat ini. DOS merupakan awal mulai metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. DOS sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Kemudian jenis sistem operasi yang satu ini mengalami masa kejayaan pada tahun 1990-an.
Salah satu kelebihan DOS adalah ukurannya yang kecil, sehingga tidak memerlukan kapasitas penyimpanan stroke yang besar. Selain itu, DOS juga bisa digunakan di berbagai perangkat, namun DOS mengharuskan penggunanya melakukan perintah dalam bentuk teks, sehingga pengguna perlu mengingat berbagai format perintah yang ada. Adapun kekurangan DOS lainnya yaitu belum mendukung aplikasi atau software grafis. Tampilan DOS masih hitam putih dan tidak bisa menampilkan gambar. Dengan berbagai kekurangan tersebut, kini DOS kalah dari sistem operasi lainnya yang lebih canggih. Yang ketiga ada Unix, merupakan salah satu jenis sistem operasi yang sudah ada sejak lama seperti DOS. Biasanya Unix digunakan sebuah komputer mini sebagai server jaringan. Pasalnya, Unix ringan dan sangat membantu dalam proses pemindahan kerja dari suatu komputer ke komputer yang lain. Salah satu kelebihan Unix adalah dapat digunakan secara multi-user atau lebih dari suatu pengguna dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, sistem file dalam Unix juga bisa hierarkial, yang akan memudahkan dalam mengakses data. Saat ini sudah ada banyak versi dari Unix yang bisa kamu pilih, namun sistem operasi yang satu ini memang tidak banyak digunakan oleh pengguna komputer sehari-hari. Salah satu alasannya yaitu Unix tidak memiliki tampilan dan grafis yang menarik. Adapun sistem operasi ini membutuhkan stroke yang besar atau sulit dioperasikan oleh pengguna awam. Unix juga belum compatible untuk semua hardware. Yang keempat, Serum OS, salah satu jenis sistem operasi yang paling baru. Sistem operasi yang dikembangkan oleh Google ini dirilis pada Juni 2011. Serum OS berbasis Linux dan hanya dapat digunakan di perangkat tertentu, seperti Serum Book. Sistem operasi yang satu ini memiliki tampilan yang minimalis. Selain itu, awalnya Serum OS juga hanya bisa menjalankan beberapa aplikasi sederhana. Namun seiring berjalannya waktu, kini Serum OS dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi Android. Dikutip dari PC Mag, Serum OS terbilang cocok digunakan dalam keperluan personal dan bisnis. Yang keempat ada Windows, sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia selama 2 dekade. Sistem operasi ini diluncurkan pertama kali pada 1985 oleh Microsoft. Kemudian Windows terus mengalami perkembangan yang pesat dari segi fungsi, tampilan, kualitas, hingga artikel ini ditulis. Versi terbaru Windows adalah Windows 10 yang diluncurkan pada 2015. Kamu bisa menggunakannya di berbagai perangkat. Lalu ada macOS, merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple. Layaknya produk Apple lainnya, macOS memiliki user interface yang sangat simpel dan mudah dipahami. Sistem operasi ini dapat digunakan di semua perangkat keluaran Apple. Menariknya, semua terkoneksi dalam satu Apple ID yang sama. Sebagai contoh, jika ada seseorang menelepon ke iPhone-mu, kamu bisa mengangkatnya melalui MacBook. Dengan skala kecanggihan yang ditawarkan, Apple tak heran jika banyak orang memilih untuk menggunakan macOS. Terima kasih, bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan sampai jumpa. Selamat belajar teman-teman.